perkuliahan untuk kuliah sains fisika 4 itu sudah selesai. Jadi ya nggak perlu kita kuliah lagi. Apa dulu? Sekarang. Kayak gitu. Jadi memang berbeda dengan tanpa bermaksud untuk melecehkan 1-2 orang atau banyak orang. Saya tidak sependapat dengan banyak teman dalam hal materi kuliah, apakah itu sains fisika 4, 3, 2, 1 atau apapun nama mata kuliah yang diperuntukkan untuk mahasiswa prodi pendidikan sains. Kata pendidikannya itu yang membedakan, bukan soal daya serapnya, bukan. Jadi sebagai contoh misalnya, kebetulan tadi ngomong tidak formal tadi, saudara diajari teori kandungan untuk mata kuliah sains fisika 3 yang notabene adalah mekanika kuantum. Nah kalau saya nggak akan diajarkan itu karena pasti saudara akan merasa terganggu sekali. Itu berat banget sama. Saya tahu karena saya kalau ini bisa sama. Nah, fisika ini juga begitu. Bukankah saya sering mengatakan selama kita menemukan hal-hal yang masih bisa kita diskusikan, kita asosiasikan, kita pelajari, begitu apa yang kita temui sulit lewat ngerti kan? Iya. Dan dengan tegas saya mengatakan pertimbangannya bukan karena saudara itu bodoh atau pintar, bukan, tapi karena tujuan belajar saudara masuk prodi S2 pendidikan sains itu memang tidak untuk menguasai fisika inti. Kalau saya begitu, jadi jangan pernah berharap untuk menguasai fisika inti atau fisika kuantum apapun namanya melalui perkuliahan di S2 prodi pendidikan. Salah menurut saya, karena tujuan pendidikan itu ya memang untuk menjembatani saudara-saudara sebagai calon guru dan anak guru seperti KPK ini dalam bidang sains. Jadi memang tidak harus dalam-dalam begitu maksud saya. Itulah sebabnya materi perkuliahan fisika ini misalnya yang berhubungan dengan waktu. Kalau nggak salah di sana ya, kalau suka tentangnya susah-susah, nanti hidupnya susah. Tapi berakhir dengan indah, Pak. Ya, kuliah di sana juga susah-susah saja. Setiap kali Selasa pagi saya berangkat ke dokter kalau buat ini. Enggak, ya. Memang begitu lah kita belajar. Jadi nggak harus semua hal yang berhubungan dengan fisika ini atau fisika kuantum dikuasai, karena sekali lagi di atas segala harusnya tujuan belajar itu harus diperhitungkan gitu. Ini ya. Dan apa aja ini suatu umumnya gitu. Contoh sekarang, karena kuliah sudah berakhir, materinya sudah berakhir, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, nggak ada salahnya kalau ya hari ini kita isi dengan 1-2 contoh soal yang bukan tidak mungkin, justru lebih menebalkan keyakinan dengan tentang materi yang telah lalu di dalam contoh misalnya nomor 1 itu seperti itu, sesimpel itu. Siapa tahu ada yang tidak bisa melihat dengan jelas. Saya tulis saja di sini sekali lagi dengan jelas. Itu ada reaksi G, P, peminat ya. P itu proton. Kemudian yang di sebelahnya itu ini neutrino, simbol neutrino. Kemudian ada huruf E kecil. Ini berarti kalau di textbook di lecture kita itu elektron neutrino, tapi itu dia bukan elektron neutrino. Terus kemudian ada garis ini yang dibaca bar,
para balik kita terang khawatir lah. Nah, itu anti. Jadi kalau dibaca ini anti neutrino golongan elektron. Anti neutrino gitu saja. Sampun. Nah ini nabrak ini ditambah ini boleh, setelah ini nabrak ini juga boleh, karena dalam fisika inti itu sebetulnya ketika yang satu kecil, yang satu gede, bolehlah kita mengatakan yang ini partikel projektil, ini target. Tapi kalau sama-sama kecil, sudah tidak perlu lagi kita memperdebatkan siapa yang menunggu, siapa yang ditunggu, gitu. They are colliding each other, kayak gitu kira-kira kalau dalam bahasa Inggris. Itu jadi n ditambah e plus, n-nya seperti biasa neutron, itu ditambah e plus, ini positron, seperti itu. Nah pertanyaannya simpel, gitu. Itu energi minimumnya si neutrino berapa? Kalau itu minimum nanti neutrino energi. Jadi fokus pertanyaannya itu di sini, Bapak Ibu. Di sini. Nih. Nah, ini berapa energi minimumnya? Energi minimum. Seperti itu. Kadang di buku ditambahkan kata kinetik, energi kinetik minimum. Di sana nggak ada. Kayak gitu. Antara energi dengan energi kinetik itu sebetulnya itu beda. Namun in konteks itu dalam konteks ini energi dengan energi kinetik itu sama, karena tidaklah mungkin beliau bisa nubruk ini tanpa memiliki energi kinetik. Bukan begitu. Oke. Jadi tembung energi di sana itu sebetulnya diasosiasikan dengan salah satu bentuk energi, yaitu energi kinetik, kurang lebih seperti itu. Sampun. Nah, saya sarankan jenengan kalau menjawab soal ini itu mengacu kembali kepada penjelasan saya beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak salah 2,5 tahun yang lalu. Sebelah itu. Saking lamanya putus lupa kan 2,5 yang lalu. Saya sarankan ditambahkan ada satu faktor plus Q gitu. Sambil mengingatkan kembali, yang hitam-hitam ini adalah materi. Materi itu materi, zarah, jadi dia punya massa. Kalau Q di sini bukan materi, tapi energi. Energi nggak punya massa, jadi ditulis atau nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi yang di sini tetap harus ada pemahaman. Tidaklah mungkin suatu reaksi inti terjadi tanpa ada keterlibatan energi. Dan gitu. Baik energi itu dilepaskan atau dibutuhkan. Kalau di sana kan memang dibutuhkan. Kan rumus umumnya Q-nya dituliskan di sebelah kanan. Ya, juga ingat kembali bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama berharga positif, ini lalu diartikan sebagai energi yang dilepaskan, gitu nggih? Gitu, yang disebut sebagai exotherm. Kemudian mungkin saja harganya negatif kayak gitu, yang disebut sebagai energi yang dibutuhkan, seperti itu. Clear nggih? Jadi mestinya soal tersebut itu Q-nya berharga negatif, mestinya. Sabar. Itu gitu. Kalau enggak kan enggak dibutuhkan. Betul ya? Kayak gitu, oke. Nah, untuk menjawab ini ingat kembali bahwa Q itu sama dengan, masih ingat? Mudah-mudahan. Oke. Massa sebelah kiri, jumlah massa itu, jumlah massa sebelah kiri. Ini kalau kiri dikurangi jumlah massa sebelah kanan, itu dikalikan faktor C kuadrat. Juga ingat bahwa faktor C kuadrat itu nanti dikonversi menjadi mega electron volt dikalikan dengan 931 misalnya, 0,5 boleh, enggak juga boleh. Tentu saja untuk mengerjakan soal ini
dibutuhkan pengetahuan berapa massa proton, berapa massa neutrino, berapa massa neutron, berapa pula massa plus di situ. Kalau enggak ya kita nggak bisa lihat massa protonnya 1,00727 SMA. Kemudian massa neutron itu 1,00865 SMA. Massa elektron berapa? Oke, ya. Oke, 0, ini 0, 0,00549 SMA. Nah, tinggal massa neutrino saja yang kita tidak hafal kayak begitu. Oke. Nah, perhitungan sederhana saja, saja. Kalau kita hitung ini 1,008, yang ini 1,007. Jadi ini saja sebetulnya sudah lebih besar daripada proton. Lihat ini kan 1,08, 1,07. Sampun. Ya, paling tidak kita happy. Happy-nya apa? Andai nggak ada ini, nggak ada ini, maka ini memang lebih kecil dari ini. Jadi nanti terpenuhi I-nya negatif, kan begitu. Sesuai dengan konteks. Konteksnya kan pertanyaannya kan memang biru itu bisa kosong sekali, nggak ada apa-apa. Dari apa? Konteksnya kan bukan kata minimumnya, tapi konteksnya kan ada yang dibutuhkan, ada kok dibutuhkan gimana? Oh, jual-jual lu kan ngomongin. Ah, ini jadi itu kan? Itu gitu. Nggak bawa kacamata ini jadi itu kan? Gitu. Itu kan diperlukan. Kalau diperlukan kan konteksnya kan berarti reaksi itu tidak mungkin terjadi jikalau tidak tersedia sejumlah energi sebesar itu, kan gitu maksudnya. Maka logika berpikirnya harusnya reaksi itu adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm berarti Q-nya harus negatif, kurang lebih gitu. Nah, kalau Q-nya negatif karena ada 4 materi itu, kita lihat yang gampang-gampang dulu, ini dengan ini. Ternyata massa neutron lebih besar sedikit dibandingkan dengan massa proton. Paling tidak bisa lego gitu. Daripada ini yang di sini, ini yang di sini lah, seperti itu. Terus kemudian berikutnya, sekarang jangan coba kalau ini lebih kecil dari ini, terus ini ditambah ini kan lebih lego lagi, kayak terjamin gitu loh. Logika berpikirnya dulu, ngerti maksud saya? Kalau ini posisinya di sini, bisa-bisa ini ditambah ini masanya lebih besar, ya masyarakat lagi ya gitu. Jadi garap itu stres toh aja begitu. Sip. Jadi meskipun kita tidak mengetahui berapakah massa neutron, kita lihat sini, maksud saya begini, massa proton itu lebih kecil daripada massa neutron. Tentu saja massa proton pasti lebih kecil lagi daripada massa neutron ditambah dengan massa positron, kan gitu. Ini plus positron, sampun. Jadi persoalannya sekarang adalah apakah massa itu si sopon jenenge ini massa proton bila ditambah dengan massa neutrino itu anti atau tidak anti itu sama massanya. Ingat bahwa anti partikel dan partikel itu sama kecuali bahwa muatan listriknya saja yang berbeda. Itu ya kuliah
2 tahun yang lalu. Nah, apakah ini lebih kecil daripada massa proton ditambah massa plus dan begini? Sip. Tapi kalau yang ini pasti lebih kecil dari ini, gitu. Sampun. Nah, jawabannya itu saya temukan suku tadi ya begitu. Saya masukkan kulkas supaya tetap ada dulu sampai sekitar jam 10 ini nanti. Luar biasa. Dan meyakinkan karena sampai sekarang ternyata monggo dengan nggak apa-apa nih, ini ya tulisan dalam bahasa Inggris nggak apa-apa, nggak harus semua dibaca kok. Ini fokus ke sini. Februari 2020 artinya kan baru ya, baru saya download tadi pagi. Sip. Dan ini saya ambil dari Natur Physics itu apa ya, sumber belajar jurnal begitu katakanlah yang terkemuka, sangat luar biasa. Jadi amat sangat bisa dipercaya. Ini kan sudah saya bagikan kan via grup kan. Sambung. Nah, informasi inti itu sudah saya berikan tadi. Jadi jenengan nggak usah mempelajari lagi, apalagi mempresentasikan minggu depan kalau susah. Ya. Dengan itu bukan untuk mencari kesulitan. Oke. Sip, sambung. Nah itu kan. Jadi neutrino itu tidak punya massa dia. Memang bukan foton. Kalau foton itu kan yang biasanya Oktober itu lagi sepi. Kita jadi panitia. Foton. Itu memang tidak punya massa dia. Yang patut saya jujur, karena tidak punya massa dia, berarti dia selalu bergerak. Karena selalu bergerak berarti tidak pernah capek. Ampun. Nah, kemudian yang kedua, yang intinya, yang kuning yang kedua itu kalimat lengkapnya itu koma, define an upper limit. Di itu maksudnya si itu, si sobat itu. Nah ini yang benar. Mungkin tapi itu kita diskusikan baik-baik saja. Oke, monggo. Enggak, udah nggak apa-apa di sini aja. Ya Allah, Ya udah. Iki lho, mau maya. Lho, ke iki lho. Ini nama boy dulu. Ya Allah. Oh, enggak begitu lah. Nah, mumpung ada yang baru datang, tadi judulnya belum sempat saya terangkan. Lumayan. Itu poin pentingnya itu ini, itu pengukuran massa neutrino. Oke, jadi kalau membaca itu ini sebenarnya pengukuran massa neutrino. Jadi pasti artikel ini akan menceritakan tentang pyroprotein. Yang nggak enak dan menyesatkan itu justru kata pertama, direct. Itu kalau dicari di kamus langsung. Nah, tidak semua orang yang pintar bahasa Inggris pintar fisika. Tidak semua orang pintar fisika pintar bahasa Inggris. Nah, yang paling enak itu nggak pintar bahasa Inggris tapi kami gitu. Nggak pusing banget. Dan ada dosen pintar bahasa Inggris bu kayak 1, 2, 3 dan dilalah dosen yang lain itu merinding kalau menghadapi Bu Firja itu karena dia pintar bahasa Inggris. Itu kalau diterjemahkan langsung ya. Tapi kalau kita benar-benar memahami, tidaklah mungkin ada pengukuran langsung untuk besaran-besaran mikroskopis dari partikel-partikel mikroskopis. Mengapa? Lu barangnya di bel, kayak dicekel, kayak
namun demikian, among scientists in the world itu seringkali menggunakan kata-kata yang provokatif. Gitu. Kata-kata provokatif itu di sini direct, seolah-olah memang dilakukan pengukuran langsung, padahal sebetulnya pengukurannya juga tidak langsung melalui beberapa percobaan. Kemudian dari percobaan-percobaan itu ada konsekuensi logis begitu. Nah, mengapa mereka menggunakan provokatif? Ya saking kepinginnya menunjukkan bahwa memang ada cara untuk menentukan besaran massa. Seperti itu. Cuma kita nggak perlu berdebat masalah etimologi gitu ya, omongan gorengan itu sih enak. Nggak apa-apa. Dari sambil sini nanti gorengannya. Nggak apa-apa. Ya nggak mau makan silakan keluar. Ada ketua Ambon. Ya, ini ya, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, itu kalau di situ itu penjelasannya ternyata batas atas itu kira-kira gini loh maksudnya. Masanya si sopo jenenge neutrino itu lebih kecil sama dengan ini loh maksudnya di batas atas gitu. Jadi bisa lebih kecil tapi nggak mungkin bisa dari itu. Nah itu kalau di sana itu di 0,8 eV. Ini satuan energi elektron volt dibagi dengan C kuadrat. Bahkan kalau saudara masih ingat awal kuliah sekitar 3,5 tahun yang lalu, kuliah ini tuh untuk mendapatkan gelar luar biasa. Ini ya, jadi sejak dari awal saya selaku penulis buku ya, yang mengajarkan fisika inti itu sudah antisipasi pasti itu butuh penjelasan. Ya, pasti ingat ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan dunia mikroskopis, massa partikel tidak lagi dinyatakan dengan satuan standar kilogram, paling SMA atau AMU itu satuan massa atom. Nah, kadang juga dinyatakan dengan satuan energi per C kuadrat. Alasannya karena ada relativitas massa energi itu, kesetaraan massa energi itu loh yang dulu saya masih ingat waktu itu saya tulis di kesetaraan gender loh, kesetaraan massa energi di mana E dinyatakan sebagai M kali C kuadrat. Logika berpikirnya berarti massa itu satuannya pasti satuan energi dalam sistem internasional Joule dibagi dengan faktor C kuadrat. Nah kalau faktor Joule-nya dijadikan EV dibagi C kuadrat kan keren seperti itu. Bahwa si proton, neutron dan elektron itu sebesar itu ya memang sebesar itulah. Nah di sini si neutrino itu ternyata kecil banget 0,8 elektron volt per C kuadrat. Mari kita bandingkan dengan massa elektron. Massa elektron ini kebetulan aja saya ingat, itu sama dengan 0,511 mega elektron volt per C kuadrat. 0,5 ini M mega loh. Jadi mega kan berarti 1000. Salah. Kok 1000 ya? Sejuta ya? Jadi sejutanya setengah berarti 500.000 ya? Ya. Betul ya? 5 kali 10 pangkat 5 EV per C kuadrat. Gini ya, betul ya? Nah ini 5 kali 10 pangkat 5 ini 0,8. Berarti si neutrino itu kan extremely small. Gitu loh.
maksud saya. Padahal elektron sendiri itu sudah berkecil terhadap proton sama itu. Elektron itu bocil lah dibandingkan dengan proton dan neutron. Nah, si neutrino bocil lagi dibandingkan elektron. Berarti neutrino itu nggak kelihatan. Ya. Ngerti maksud saya? Sip. Sama G. Saya akan kesini lagi G. Nah, unggapannya dengan Gersani. Jadi saya tulis di situ, jadi elektron jauh lebih masif daripada neutrino. Lebih masif itu berarti lebih berat. Sambung G. Nah, sekarang logika berpikirnya begini, nah. Apakah ini ditambah ini lebih kecil dari ini? Ya, ini lebih kecil daripada ini. Nih. Namun betul bahwa sekarang ini ditambah dengan ini, but ini loh sangat kecil dibandingkan dengan ini. Jadi rasa-rasanya kan nggak ngaruh. Setuju atau betul? Artinya apakah ini jawabannya adalah benar? Mau lah. Terus atau betul? Oke. Kalau memang saudara mau, maka jawaban soal nomor 1 ini ya bisa saja dicari ini ditambah kecil ini ya dikurangi masanya neutron, dikurangi masanya ini. Tapi saya sarankan supaya gampang, langsung saja ini dikurangi masanya neutron, dikurangi lagi ini. Sudah, nanti langsung dikalikan dengan 931,5 mega elektron volt. Insya Allah Q-nya itu pasti akan berada negatif. Itulah jawaban dari soal nomor 1. Gitu. Jadi tidak harus solusi eksak. Solusi eksak itu solusi yang benar-benar dengan memperhitungkan semua faktor yang muncul dalam soal. Kurang begitu. Bisa jadi kalau dalam bahasa pendidikan itu disebut sebagai disfaktor. Itu loh. Ngerti ya maksud saya ini. Jadi nomor 1 gitu. Jawabannya berapa Pak? Aku jadi gitu, nggak penting. Gitu. Tujuan kita bukan untuk menguasai fisika inti. Pak, tanya. Itu ukurnya pakai alat apa? Yang tadi ada gambarnya itu. Nek kalau mau ya berarti ya mau nggak mau itu diterangkan situ. Tapi yang diterangkan situ Nggak jadi. Sumpah. Saya rasa sulit. Cukup S1 saja. Di S1 pun saya dibawa sebagai dosen yang mudah karena memang nggak pernah mengajarkan kesulitan hidup. Kompleks. Jadi bukan ini objek terus kemudian ini digital skill gitu, bukan. Jadi pasti ada reaksi dan reaksinya itu reaksi inti itu sumpah enak nulisnya. Sumpah enak nulisnya. Tapi dalam praktek itu ya telepono itu. Iya. Orang bilang reaksi inti itu reaksi antara katakanlah komponen inti satu dengan yang lain nggak terlihat. Tapi barangnya, maksud saya barang instrumen yang digunakan untuk mediasi inti ini ditambah ini gede itu nggak apa-apa. Oleh karena itu ketika saya berkunjung dulu zaman S1 berkunjung ke Batam, Jogja, saya pikir itu sih ini reaksi inti nggak terlihat, itu Ya, bisa dilihat lebih bisa dilihat dan ukuran barangnya itu loh Nas, itu luar biasa. Lagi
salah satu alasannya adalah energi reaksi inti itu ukuran besar, sistem pembangkitnya harus besar, jadi tidaklah mungkin instrumen-instrumen ukurnya itu kecil yang besar. Makanya reaktor-reaktor atom pun juga besar-besar in size ukurannya gitu. Sampun Itu maksudnya 70 M itu 70 meter atau 70 mili? 70 mana? Yang illustration of the 70 yang itu figur kan? Tulisannya yang bukan 70 M itu meter. Itu 20 meter aja. Justru saya ngomong, Itu panjang rumah saya. gede gini banyak kamu ya. Saya lupa CERN itu singkatan apa namanya. CERN kalau dicek di silakan. CERN itu CERN itu ada sistem pembangkit energi tinggi yang wilayah total luasan wilayah sama panjangnya itu melewati 3 negara kalau nggak salah. Itu yang di Prancis itu ya? Exact, itu bukan Prancis saja. Makanya saya Yang Prancis, Belgia, satunya apa ya lupa saya itu. Jadi saking besarnya itu meliputi 3 negara. Operasionalnya sendiri ditanggung oleh beberapa negara Eropa Barat. Nah, luar biasa. Itu makanya saya sampelnya kayak begitu. Ya. Itu misalnya kalau aku pengen itu logikanya gimana? Bisa kalau saya cuma menerangkan logika saja bisa kayak gitu. Nah, salah satu materi belajar fisika, semester 5 atau kelas 3 SMA itu pembangkitan medan magnet misalkan. Kalau dulu bahasa Inggris B production misalnya pembangkitan medan magnet. Itu kan bisa melewati banyak cara. Salah satunya misalnya yang lewat solenoida itu loh, nah, ya ada orang itu kemudian B sama dengan mu 0 dikalikan I dikalikan jumlah lilitan dibagi dengan kayak gitu loh. Iya, pasti ingat. Iya. Namun ya dibagi dengan 2 pi r m nya ini jari-jari ini. Nah, n itu jumlah lilitan, b itu besarnya berbanding lurus dengan arus. Nah, arusnya sendiri harus besar, supaya besar maka ukurannya juga harus besar dan panjang. Itu kira-kira yang mengapa B-nya itu mengapa B-nya harus besar? Kalau B-nya nggak besar, dia nggak bisa menangkap dan atau memproduksi partikel-partikel tertentu yang diinginkan. Jadi proyek nuklir, proyek energi high energy physics biasanya kalau bahasa Inggris, proyek-proyek partikel energi tinggi itu tidak mungkin dimiliki oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia pasti karena butuh pembiayaan yang luar biasa. Kalau ini sih bingung bagian BLT seperti itu. Sambung balik lagi ke soal nomor lagi mau gitu soal ini. Soal nomor 1 tadi. Nah ini berarti sudah terjawab kayak begitu. Tentu sekali lagi jawaban eksaknya ya monggo dihitung massa proton dikurangi massa neutron dikurangi massa elektron itu kalau ketemu SMA sudah ya belokannya sedikit kan ada kapal mol kali 931. Bu, terima kasih dibelikan soto. Saya dirasa nyonya saya. Bukan cemburu dengan itu bukan. Rasanya kok masih siji ya. Akhirnya apa berdua. Terima kasih. Yang saat itu. Dari semuanya. Yang sakit lebih dulu itu Bujit. Nah, saya menemani Bujit. Ikut sakit. Sabar.
saja Bapak Ibu. Sama pertanyaannya loh ya. Berapakah energi minimum yang dibutuhkan oleh foton itu untuk memproduksi pasangan elektron positron? Jadi ya mau nggak mau saya terus ya lengkap ya. Nggak ada spidol biru ya Nak ya. Ada Bapak. Kita tolong. Saya pernah cerita ya di S1 itu ada dosen baru disuruh harus sama guru dia ngomong. Dosen baru itu harus juga jadi dia berkas juga ngomong. Boleh saya iya. Keluar selalu benar. Oh bener dong. Prakteknya kan ngomong. Ada 3 dosen jurusan yang sekarang studi lanjut doktoral di sini, Pak Alan, Bu Neswati, sama Bu Nurita. Waduh, kalau sekarang ketemu Pak Cip di jurusan Pak Astu. Soalnya takut kalau saya jadi penguji. Pasukan hidup tuh di mana-mana. Paling tidak ya Mbak Rizky ya, yang soalnya nggak patuh ya Mbak Rizky ya. Nggak sabar. Ini gamma ditembakkan ke apa? Gamma ditembakkan kepada si E minus, jadi E minus ditambah E plus, E minus, satunya lagi E apa ini? Gini ya? Ya. Sip. Nah ini jangan dianggap 2. Jangan. Jadi jangan terus 2E gitu karena inilah yang disebut sebagai biasanya ditulis bahasa Inggris pair itu pair production, produksi pasangan kayak begitu. Ampun, ampun ya. Nah, jadi ya sama dengan tadi sebetulnya. Sama dengan tadi. Step pertama tambahkan Q dulu di sini. Satu. Kemudian berikutnya Q sama dengan kalau langsung ya, kalau langsung berarti pasti massa gamma. Ditambah dengan massanya si ini. Saya tutup itu adalah jumlah massa sebelah kiri dikurangi dengan massa ini E plus ditambah massa E minus ditambah lagi massa E minus tutup terus ini begini. Nah jangan lupa itu kali C kuadrat. Setuju? Seperti itu. Sambut. Gitu nggih? Dit ya. Dit. Terus kemudian ingat bahwa beliau itu si gamma itu kan tidak punya massa diam. Barusan nomor 1 tadi tidak punya massa diam. Kalau tidak punya massa diam, otomatis ini mestinya kan bisa di terus begitu. Maka kita lihat ini terus oh ya. Oh ya, sebentar saya lihat.
saya mau mengarahkan menuju ke 4 itu, ke apa? Ke 4 MC kuadratnya itu. Kalau 2G, jadi saya guru itu saya hapus dulu supaya enggak masih ingat penjelasan saya saat kita kuliah di seberang sana, lupa oke sekarang gitu. Misalnya saja di sini ada E plus, ini nggak penting, itu di sini ada E plus, maka reaksi ini boleh juga dituliskan sebagai E plusnya yang ini itu dipindah ke kiri, maka dia harus berubah menjadi E minus, masih ingat? Atau sebaliknya, andai di sini E minus bisa dipindah ke kiri menjadi E plus. Satu. Nah, dengan dasar seperti itu, koma, maka reaksi ini saya ubah dulu menjadi gamma, lalu ini menjadi E plus, ini ditambah E minus yang ini ditambah E minus yang ini plus E plus perubahan dari ini si sampul. Tanggal plusnya nggak berubah ya Pak? Ada plusnya yang mana? Yang dijumlah itu kan dari yang kiri kan gamma Ini. plus E min, itu dipindah ke kanan berarti tetap plus E. Iya. Cuman yang berubah tanda yang atas ya Pak? G. Karena reaksi inti itu kan tidak mengenal dikurangi gitu. Ya, kata interaksi itu mesti harus ditambah. Sampul. Nah, dari sini ini tetap pair production, ini pun juga pair production juga. Jadi secara keseluruhan reaksi ini dapat dipandang sebagai gamma di sini itu menghasilkan dua pasangan positron elektron, kurang lebih seperti itu. Sampun apa mboten? Sampun. Baru kemudian di sini diterangkan Q-nya sama dengan Q-nya adalah yang tadi itu. Jadi massa gamma dikurangi seluruhnya ini massa E plus ditambah E minus itu ditambah lagi E minus urut ditambah E plus ini. Nah, ini kayak gitu. Nah, itu sampul. Baru kemudian yang ini diberi yang tadi itu tidak punya massa dia nol. Sampul. Kemudian meskipun E plus E minus adalah partikel dan antipartikel, tetapi masanya sama. Yang berbeda itu adalah muatan listriknya. Jadi ini secara matematis kita tuliskan lagi 0 dikurangi ini plus ini plus ini plus ini, jadi tanda minusnya boleh diletakkan di depan ini. ME plus adalah M itu sendiri, ME minus adalah M itu sendiri, ME minus adalah M, kemudian ini adalah N. Begitu, ini faktor C kuadrat. Nah, perhatikan bahwa yang ini sudah saya pindah ke sini, ini minus. Jadi Q hasilnya secara matematis minus 4M C kuadrat secara matematis. Nah, tanda matematis minus di sini menunjukkan bahwa Q-nya negatif itu adalah reaksi endotherm yang diterjemahkan sebagai reaksi yang membutuhkan itulah. Oke, jadi kalau dengan itu sebetulnya nggak susah kalau hitungan-hitungan ini. Fisika ini jadi jauh lebih susah ini gangguan yang membuat kita ganggu.
Balas sama bener. Jelas. Tenang. Ya. KS dulu. Ini ben kuat sajane isine sak botolnya dipangan. Waduh. Tebus lah. Jangan gampang. Ampun. Nomor 3. Nomor 3 itu ini loh. Sebentar saya carikan gambar yang Pas. gambar pengingat supaya ya. Ini loh. Masih ingat gambar ini? Oh ya. Oh, sayangnya itu gambar. Tapi di ada ininya kan, antara satu grup ke grup yang lain ada seperti misalkan ada U, ini misalkan warna merah, ini warna hijau, ada begini ya. Ini menunjukkan bahwa antara aqua dan aqua yang lain itu berinteraksi. Sebenarnya ini cuma ngomong ada interaksi gitu. Interaksi itu kan menunjukkan bahwa antara dua hal itu ada komunikasi gitu. Itu simbol saja sebetulnya. Tapi juga jangan diterjemahkan secara kaku. Interaksi atau komunikasi itu harus lahiriah, karena ada spring itu kan pegas gitu. Seolah-olah yang disebut sebagai interaksi itu terjadi jika dan hanya jika kedua objek itu berhubungan secara lahiriah, kontak implisit gitu. Meski enggak kan ya, biarpun enggak tiap hari ketemu kan mesti ada interaksi kan gitu. Nggih. Ada bari. Ini ya Pak. Saya enggak Tahu ya. berdiri. Terus gitu ya, terus matem Pak. Aku ya belum maaf. Ayo kita maaf di tempat sendiri. Lah ya berdoa ya. Iya, itu aku nanti. Calonnya meter. Iya. Oh, alah, aku tahu kayak guling. Nah, ini monggo. Ini kalimat bahasa Inggris. Mengapa kuak-kuak itu harus dibuat berbeda warna gitu? Ini warnanya ini gitu. Misalkan biru, hijau, merah kayak gitu. Dulu Bapak Ibu sekalian, saat saya pertama kali belajar ini, saya pikir itu guyonan memang. Jadi apa ya, menarik gitu loh, band interesting enough gitu loh, kayak kebiasaannya teman-teman dalam bidang pendidikan kalau membina materi kan menarik gitu. Ternyata tidak, itu memang punya arti. Makanya ada satu cabang. Ini beneran ini cabang ilmu, ya. Ini saya tulis saja. ECD. Ini Q-nya itu kuadro, C-nya itu kromo. Krom itu kan warna. Polikromatis maksudnya banyak. Monokromatis atau bukan. Kromo dynamic. Gitu. Jadi dinamika partikel mikroskopis yang dipelajari melalui perbedaan warna. Nah, warna yang dimaksud tapi sebetulnya bukanlah warna-warna yang visible light begitu, bukan.
Jadi karetnya abang hijau biru itu begini loh. Saintis itu ingin menegaskan bahwa proton itu terdiri atas 2 quark dan 1 down quark UUD. Tapi antara 2 quark ini bukan quark yang identik, gitu maksudnya. Jadi quark yang biru itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan quark yang merah. Karakternya begitu. Ya, kalau misalnya ada yang protes, Pak, kalau begitu kenapa enggak dengan menggunakan sifat yang lain? Saat itu kehabisan sifat sudah. Sifat massa sudah diwakili oleh kata-kata simbol massa M. Sifat kelistrikan diwakili oleh muatan listrik Q itu gen 1 atau plus 1 atau netral. Terus sifat apa lagi ada, sifat apa lagi ada. Dan ini menerjang. Sebetulnya warna itu kan dikaitkan dengan visible light, magic bingung. Ini bukan magic bingung, jadi ini hanya simbolisasi. Dengan begitu, ya maka quark yang satu itu bukanlah quark yang lain. Dengan demikian, kalau kita nulis sebuah proton terdiri dari gitu quark yang biru ditambah quark yang merah ditambah down quark yang berwarna hijau, maka ini dilarang untuk disederhanakan menjadi 2 U gitu loh tujuannya. Terus apa badan? Ambil loh, ambil, iya. Jadi karakternya begitu. Andai, saintis itu tidak menggunakan teori quantum chromodynamics, maka begitu kita diberitahu proton itu terdiri atas 2 quark dan down quark, mesti kita terpengaruh untuk ya sudah 2 UD bukan UUD. Clear nama betul? Gitu karakternya. Nah itu otomatis jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini. Mengapa quark di hadron itu punya warna-warna yang berbeda? Karena masing-masing mewakili karakteristik yang berbeda. Pak, berarti boleh nggak untuk menggambarkan karakternya itu kita rubah warnanya bukan biru, bukan merah, bukan hijau? Nah itu dia. Kita ini hidup di sini sebagai komunitas pendidikan sains di UNESA pasti diikat oleh aturan-aturan UNESA, minimal UKT. Lupa UKT-nya dengan Jepang ya Pak. Sabar. Masih panjang. Ya ada dulu sebelum maka. Nah sekarang mau saya jawab langsung. Maka ketika kita ingin mendeskripsikan karakteristik dari ketiga jenis quark yang membentuk proton tersebut, mau tidak mau kita juga diikat oleh aturan-aturan. Nah aturannya namanya konvensi internasional. Itu bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya juga bulat gitu. Nah konvensi internasional itu disepakati oleh para ilmuwan saintis saat itu di Wina. Disepakati bahwa teori quantum chromodynamic itu berbasis 3 warna primer. Nah warna primer itu kan RGB, red, green, blue, gitu. Sip nggih, ya. Ini apa itu dulu kok langsung ngisor, emang merah. Seperti itu. Tapi secara fundamental jawaban dari pertanyaan itu boleh. Jadi basically kita boleh. Masalahnya nek awake dhewe ku gawe dhewe ya misalkan ya ireng pote tak Juventus kan. Yang singkat tuh kalau maksudnya ireng pote ya pink gitu ya. Misalnya ya Blackpink. Boleh sih, boleh. Tapi suatu saat ketika kita misalnya
ikut international conference di mana gitu ya, tentang theoretical physics atau particle physics atau high energy physics, maka ketika kita ngomong itu orang lain nggak akan mengerti seperti itu. Tapi basicnya boleh. Gitu. Jadi jawaban pendeknya mengapa memilih warna itu, karena 3 warna itu dikenal sebagai warna primer dalam dunia internasional. RGB itu kan RGB juga, gitu. Lalu itu RGB ya? Ya, bukan ya, bukan. Ya, RGB. Dan perpaduannya itu menjadi banyak warna. Ya, seperti yang kita lihat. Sip, sambung. Gitu. Parah. Sambung. Nah, pertanyaan kedua itu gini loh. Kurang lebih apakah mereka juga tetap akan seperti itu, akan seperti bermacam-macam warnanya seandainya spinnya itu 0 atau 1 atau 2, bukan lagi spin tengah. Jawabannya iya. Iya. Kenapa? Jadi warna itu tidak melekat pada spin, tidak, tapi melekat pada karakteristiknya, gitu. Karena kuak-kuak itu spinnya bisa dilihat di sini kalau dengan 4, misalkan kita lihat lagi di sini, mudah-mudahan tertulis di sini, mudah-mudahan, itu lah, monggo tanya lagi sekali. Spinnya kan setengah semua, artinya sebetulnya itu membedakan warna itu bukan it has nothing to do dengan spin, tetapi itu berhubungan dengan karakteristik. Gitu. Karakteristiknya seperti apa, Pak? Kalau dikejar lagi ya gini, karakteristik dari partikel fisika itu ditentukan oleh banyak faktor sebetulnya, bukan hanya massa mereka, bukan hanya spin mereka, bukan hanya muatan listriknya, bukan hanya bilangan baryon atau bilangan lepton bergantung pada apakah beliau itu hadron atau lepton, tapi juga hal-hal yang lain. Gitu. Hal-hal yang lain itu apa, Pak? Ya rada repot ya, kayak aku takut diri kok tak jawab apa ya. Jadi misalnya begini, ya untuk memberikan gambaran sekali lagi saja, misalnya U yang ini dengan U yang ini kan beda ya, ini satu merah satu biru gitu. Nah, biarpun sama-sama akuak, tetapi kekuatan interaksi antara U yang ini dengan D yang ini itu berbeda dengan kekuatan interaksi U yang ini dengan ini, meskipun mereka berdua berinteraksi dengan ini. Jadi kalau saya gambar lengkap, tidak betul-betulan itu ya. Misalnya U yang ini U, ini satunya lagi U, ini D ya, ini ya. Jadi ininya, ini simbol dari interaksinya begitu. Gitu. Nah, maksud saya begini, beliau berdua itu kan jelas beda warna, beda karakteristik, maka kekuatan interaksi ini dengan ini itu berbeda dengan kekuatan interaksi ini dengan ini gitu. Bayangkan saja lah misalnya ini neker, bisa saja toh neker ini dihubungkan dengan neker ini dengan kawat atau pegas yang lebih kecil tapi mudah molor daripada neker ini dengan neker ini. Bisa membayangkan? Gitu loh maksud saya. Seperti itu. Jadi memang sama-sama berinteraksi sama ini. Di dalam keluarga kan juga begitu. Ada yang bapak ibunya punya anak 12. Pernah. Kan oke, saya cerita keluarga bapak saya dulu. Kami berenam, saya anak ke bungsu kayak gitu. Kami saling mencintai dengan anak kandung ya, dipaksa pokoknya saya mencintai ya. Tapi jujur saya itu paling dekat dengan kalau sepermainan Mbak Yu saya persis, karena ya sebaya ya sisi sekitar 2 tahun.
Gitu. Kalau untuk ngalem-ngaleman untuk yang kakak yang pertama, yang Mbak Yu saya pertama, karena kayak ibu itu ngopeng. Nah, yang kedua itu waduh, prinsip ya sampai sekarang tetap mencintai gitu loh. Tetapi kedekatan batiniahnya itu kurang loh. Clear gitu. Dan juga kayak begitu itu. Ya, persis kayak begitu itu. Oke. Kalau belajar dunia pewayangan juga begitu kok. Dalam dunia pewayangan itu ngerti wayang. Kayak Pandawa 5 itu kan Kunto Dewa, terus Broto Seno, Bima itu, Arjuna, masih ada itu loh. Nah, Pulau Dewa, ya sih paling gak ada Bima. Ya, sih paling gak ada Bima. Emang ya, Bimo ini itu paling gak sakit itu ngambil adik-adik. Karena biar kayak Arjuna, kayak begitu. Tapi semuanya ini, empat ini sangat mencintai Kunto Dewa. Jadi kekuatan interaksi antar ininya bisa beda antar individu dalam satu anggota keluarga. Gitu maksudnya. Itu jawaban nomor 3. Loh kan alhamdulillah kalem-kalem nggak bisa kan? Ya nggak mengganggu jiwamu loh. Ya. Oke, sip, sampun. Ini sampun. Terus ini yang tadi juga sudah saya gunakan untuk membantu menjawab. Ini saya hapus dulu. Nah sekarang ini prak itu singkatan preparation sebetulnya. Ini soal-soal yang biasanya saya berikan untuk S1 untuk persiapan ujian akhir tahun yang lalu. Kita bahas beberapa. Untuk yang pertama itu apa? Nomor 6 itu karetnya begini. Berulang kali saya menyampaikan nggak apa-apa. Loh, sekarang misalnya, aduh, yang paling gampang apa ya? Apa ya? Misalnya 6C12, boleh? Kayak gitu. Oke. Sangat ini berubah menjadi M714. Jelas nggak mungkin ini bukan reaksi inti karena nomor atomnya tidak sama, nomor masanya tidak sama. Harus sama betul. Oke. Jadi ini bisa saja misalnya ini ditambah dengan katakanlah ini begini 2 ini 1, nggak apa-apa. 1 tambah 6 7, 2 tambah 12 14 ini ditambah. Nah 21 itu harus diberi identifikasi. Siapa dia? 2H1 Deuteron kan? Jadi deuteron kalau ditembakkan pada 6C12 menjadi 7N14. Seperti itu loh. Nah pertanyaannya itu sekarang begini, mengapa pada reaksi inti? Gitu. Nuclear reaction itu ya reaksi inti, gitu. Kalau membaca nuclear reaction itu terjemahnya reaksi inti secara umum, gitu. Jangan reaksi yang terjadi pada instalasi nuklir. Keliru, karena belum tentu reaksi inti itu ada di sana gitu. Ngerti ya maksud saya? Nah, mengapa si A besar itu yang di atas itu conserve itu berarti sama, tetapi tidak dengan massa intinya. Itu gini, lanjutkan lagi gitu. Sekali lagi, setiap kali kita berhadapan dengan reaksi inti, tidak ada salahnya tambahkan plus Q sebelah kanan, menunjukkan bahwa ada sejumlah energi yang terlibat. Q itu kalau ini berarti kan masanya C2H1 ditambah masanya 6C12 dikurangi masanya 7R14 dikalikan dengan faktor C kuadrat. Setuju? Nah, ini nomor massa. Kalau ini bukan nomor massa. Nah, nomor massa itu harus K. Kekal itu berarti harus sama antara jumlah nomor massa sebelah kiri dan nomor massa sebelah kanan. Kalau massa jangan kekal,
Kalau massa kekal berarti ini ditambah ini dikurangi ini harus sama dengan 0. Gitu. Sekali lagi, kalau massanya kekal berarti Q-nya harus 0. Kalau Q-nya 0 berarti tidak ada energi yang terlibat. Tidak mungkin. Ya. Bahasa Inggris it both ways. Both ways itu dalam kedua hal. Apakah Q itu adalah energi yang dilepaskan atau energi yang dibutuhkan? Pasti ada. Gitu loh. Clear apa mboten? Ya. Inilah gampang-gampangan aku delok Rizky langsung terinspirasi dari kalimat ujung ini. Ya, gak mungkin kan Kiki Rabi tanpa ada kendali energi yang mendukung, pasti ada. Apakah energi rasa, apakah energi iki pasti gitu. Sip sampun. Betul sebenarnya ibu ngerti. Love drives us to be united. Tak kau konco-koncomu dikritik pilot Manchester. Manchester United. Oh, si jangan bayang dikit lumpuh kuatri sih tak kau bocah-bocah iki. Siapa isi dulu? Empel penduduk iki aku bayang gak ono. Tambah yang kedua, nomor 3. Nah, ini juga sering kali dibahas juga. Mengapa peluruan beta itu di-describe as a weak interaction? Pertemuan pertama itu juga membahas tentang interaksi lemah. Salah satunya. Kalau nggak salah, saya itu paling seneng gambar kayak begini misalnya ini entah kota, entah kayak begini, sama saja maksudnya. Ini unsur radioaktif, dibiarkan terbuka. Ini cuma gambaran saja. Jadi jangan dibayangkan harus 1 kilo gitu, enggak. Bahkan beberapa gram saja sudah cukup. Dibiarkan bebas terbuka tanpa ada pengaruh. Maka dengan sendirinya beliau ini nanti akan memancarkan partikel radioaktif. Ada yang belok kanan, ada yang lurus, ada yang belok kiri gitu. Tentu ada pertanyaan, Pak, kok bisa belok kanan, belok kiri begini caranya? Unsur radioaktif ini ditempatkan di ruang yang bermedan magnet. Begini caranya. Karena ditempatkan dalam ruang bermedan magnet, maka andai benar yang bersangkutan memancarkan 3 jenis partikel. Yang pertama gamma netral, pasti tidak dipengaruhi oleh kehadiran medan magnet itu. Jadi lurus gitu saja. Jadi kalau ada detektornya persis gitu, itu pasti gamma. Kemudian kedua partikel yang lain, yang satu alfa, yang satu gamma. Tinggal melihat arah belokannya saja sesuai aturan tangan kanan. Nah, coba kok meneng, tangan kanan karena tangan kanan adalah tangan yang baik. Begitu. Itu kok utok lah itu. Ya. Ibu jari ini menunjukkan arah gerak partikel ketiganya. 4 jari ini menunjukkan arah medan magnet yang masuk di dalam gambar. Telapak tangan saya menghadap ke arah kiri, itu sesuai dengan arah lintasan partikel positif. Kalau ini alfa, ini pastilah beta. Ya, whatever direction, intinya baik gamma, alfa, beta adalah partikel-partikel radioaktif yang dipancarkan oleh inti radioaktif tanpa ada pengaruh dari luar.
Nah, tanpa ada pengaruh dari luar itulah dalam bahasa fisika inti dikenal sebagai interaksi lemah, gitu loh. Jadi kata lemahnya itu cenderung bukan kuantitatif. Nanti biasanya aku tahu kamu ya, lemah seberapa lemah, kuat seberapa kuat, kan begitu. Ya, jadi bukan kuantitatif tapi kualitatif, gitu. Gitu lah. Terus apa betul? Sesuatu yang lemah adalah sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. Contoh kata lemah tanpa ada pengaruh dari luar, nah ini masih lemah ingatan. Nah ini mana guru nih? Gitu. Sih. Gitu. Sampun nomor 9. Alpha Dike itu sekarang semuanya sudah. Jadi materi-materi perkuliahan kita itu sebetulnya saya arahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu meskipun tidak secara langsung. Jadi tanpa harus mengganggu ketenangan jiwa. Iya. Alpha nih misalnya X ini kan berbeda ya. Terus ini Z gitu ya. Lalu A ini kan sudah diganti dengan Z kan. Lagi tapi tambah sumpah banget. Z ini A. Nih jadi Y. Nah sekarang saya tulis dulu alfa. Ingat alfa itu tidak lain tidak bukan adalah inti atau helium. Jadi boleh saya tulis 2H4. Ini partikel alfa. Oke, ini alfa. Itu mungkin atau lu itu Indomaret deh. Nah kalau ini Z, ini 2, mau nggak mau ini ya Z minus 2 agar hukum kekekalan nomor atomnya berlaku. Terus nama betul. Oke. Sedangkan ini adalah A minus 4. Karutnya soal itu begitu. Nah sekarang ya dalam peristiwa alpha decay, betul ya? Ini kan alpha decay, peluruhan alpha, pemancaran partikel alpha. Energi kinetiknya itu banyak diserap oleh partikel alpha itu sendiri atau banyak diserap oleh inti ini. Kalau ini inti induk, ini inti anak, katakanlah seperti itu. Kayak gitu. Maka logika berpikir kita adalah demikian. A dan Z itu tidak ditentukan. Bisa bilangan-bilangan yang kecil, bisa pula bilangan-bilangan yang besar. In common, generally speaking, peluruhan alfa terjadi untuk inti berat. Kayak begitu. Alasannya sepele, Pak Bu. Inti atom helium 2H4 ini protonnya kan 2, neutronnya kan 2. Jadi kalau seseorang dalam tanda kutip seseorang bisa memancarkan partikel alfa, pasti dia sugih neutron, sugih proton gitu loh. Maksud saya, sampun. Lah nek sugih neutron, sugih proton, ya mestinya inti yang lemu, gemuk, sehat, berat. Kalau ini inti yang lemu, sehat, berat, anaknya yang mesti lemu-lemu, ya loh. Cocok susunya wakeh, lemu, ya begitu. Nah alfanya yang kecil. Kalau alfanya yang kecil, otomatis ini lebih mobile. Lebih mobile itu easy to move. Relatively compared to ini, sampul. Jadi kalau kalimatnya seperti itu, ya, which particle gets most of the available kinetic energy, mana yang mendapatkan energi kinetik yang lebih besar, alpha particle atau inti dokter anak gitu. Maka jawabannya adalah partikel alpha. Explain ya kumah lambe kumah. Ya, seperti itu. Itu sampai.
kerja di yayasan dekat rumah saya sana. Katanya barusan sholat di Masjid Asasul Ahmad dekat IKP. Apakah rumah Pak Cik dekat situ? Bukan, terus ini masjid dipikir apa DPP? Apa? Ustaz tuh. Imam Takmir. Gitu, takmir. Aku duduk takmir, tapi tak tahu. Jadi kakak kelasmu, aku tak tahu, bukan takmir. Si keluarga bingung. Ini apa sih? Enggak, soalnya masjid di tempat saya pun juga ada beberapa kan. Ada kan jalan di satu lokasi apa satu gang aja ada masjid yang di dalam gang, ada yang di luar gang kan ya, gitu kan. Memang ada beberapa. Ya ada enaknya ada nggak enaknya gitu. Enaknya sih biasanya kalau pas buka puasa saya tunggu yang paling cepat itu. Gitu ya. Terus selesai adzan belum adzan itu sudah selesai, sudah kita langsung boleh makmum. Ternyata ada pengumuman yang adzan tadi latihan ada. Wah, latihan. Baik, saya lanjutkan nomor 14. Waidul ajar istilah isotop. Nah sekarang saya ingat ini berulang kali. Coba kalau jenengan yang jawab gimana? Karena ini nggak membutuhkan. Kenapa? Nah kira-kira jawabannya. Kenapa? Isotop yang gede itu lebih stabil jika itu elektronnya lebih banyak dari protonnya. Maksudnya begitu. Stable isotop itu kan ada yang isotop yang kecil, ada yang gede. Tapi untuk isotop yang gede itu cenderung stabil jika neutronnya lebih banyak daripada proton. Gimana tuh? Karena neutronnya itu kan tidak bermuatan, tidak memiliki muatan. Jadi kalau misalnya Iya lanjut. iya, kalau misalnya tidak bermuatan, otomatis kan muatan itunya cenderung netral, jadi tidak memberi interaksi ke yang lain seperti itu. Misal kalau kebanyakan proton tidak berinteraksi, lebih sedikit. Kurang tajam di Yes. perbedaan klasik antara neutron dan proton kan neutron tidak bermuatan, proton itu bermuatan listrik di. Jadi kalau ada inti mengandung banyak proton, otomatis kan gaya tolak total yang dikontribusi oleh semua proton itu kan akan memberikan pengaruh, pasti akan terjadi gitu. Kecenderungannya mereka yang bermuatan listrik positif itu akan memicu pemberontakan internal. Maksud saya pemberontakan internal itu berarti ada peluang proton-proton ini akan terpisah karena ada daya tolak antar proton dalam inti gitu loh. Nah itulah yang memicu ketidakstabilan. Intinya kan something stable itu mesti nggak akan ada pemberontakan. Jadi ketidakstabilan itu kita baca sebagai pasti ada yang memberontak secara internal. Nah, yang memberontak secara internal itu kalau bahasa fisika ini ya berarti kalau ada gaya total tolak listrik yang berasal dari kontribusi seluruh proton. Begitu. Sip, biarpun 4 soal saja tambah ini kan, ya, begitu. Jadi target pembelajarannya jangan sampai kelak ketika jenengan jadi guru fisika ditanya murid itu terus
ngelesi kok lain. Ya nek mata pelajaran jam 2.30 kan jadi jam 4 ya karena kan jam itu jam 2 aja suwe ngelesi ini. Ya. Seperti itu kan. Mudah-mudahan Bu ya dan yang lain ya. Jadi pokoknya intinya kalau kita ditanya murid itu jangan ngelesi. Saya tuh soalnya dulu kepingin jadi guru itu gara-gara sering tanya terus kemudian ngelesi, kok tadi kan cuy, tadi kan nggak bisa ngelesi. Terus kok seneni, kamu dua hari, kamu pun seneni, repot. Jadi kok seneni, kamu pun seneni. Mana kita kok mana bukunya? Usut punya usut guru saya kalau di sini. Makanya saya ingin ngajar di sini. Ya, ngajar murid-murid dengan gitu deh. Sip. Ampun. Pak, ngapunten. Iya, aku bahkan minggu pagi jam 12 ribu. Gimana? Dengan bimbingan pagi jam 12. Iya jam 12. Berapa? Dengan kiamat sing saja. Iya. Saya janjian sama dia ini jam 12. Mas Bito. Sebenarnya ada mahasiswa S1 yang lagi gladi bersih janjian juga dengan Pak Cekmal. Saya telepon boleh? Boleh, Pak. Saya telepon ya. Boleh bebas. Waalaikumsalam. Sekarang Pak Cik sekarang masih ngajar. Jadi sekarang menuju ke pintu depan. Pasca masuk itu nanti kalau ditanya siapa ya nggak apa-apa lah misalnya. Ada tempat duduk, saya duduk di situ aja, gitu. Ya. Ini anak teh atau kopi, gak sih dulu. Apa gitu? Sudah, mereka sudah kulino, sudah penuh 7.000. Ini nggak kira percaya sih guys. Teman-teman yang satu kan sudah dikasih besok ya. Gitu bimbingan saya tetap ingin ketemu. Mereka kangen dengan saya gila. Gila. Enggak. Ayo, kilo kan awak ini. Sanggol. Ada beberapa gambar yang menunjang pemahaman. Nih, ya ampun, gambarnya bagus di situ. Nggak jelas Bapak. Oke. Maksudnya itu begini, Bapak Ibu. Itu warnanya pink di sini bagus. Yang atas neoprint itu gambaran saja berupa dan yang lain juga. Jadi neutrino itu dibayangkan begini, itu berputar. Kalau itu kita mengatakan berputar melawan arah jarum jam yang atas dan seperti itu. Nih. Sementara tanda panahnya itu sumbu sebetulnya. Jadi pokoknya dia berputar melawan arah jarum jam. Kalau anti neutrino itu berputar searah jarum jam. Tapi akan jadi ya, belajar itu susahnya di sini. Buku itu kan tidak bisa berbicara. Itu kan tulisan. Nah, ketika kita melihat buku itu, kita terjemahkan seperti yang tadi. Tapi dalam praktek itu tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah neutrino itu akan berputar melawan arah jarum jam. Gitu. Jadi sebetulnya itu hanya ya mau nggak mau ya harus diputuskan. Betul. Kalau begitu gimana Pak caranya mengetahui? Caranya mengetahui harus ada lihat reaksi lengkap, kemudian dilihat satu persatu spin dari masing-masing partikel yang terlibat dalam reaksi tersebut. Kurang lebih seperti itu.
Jadi maksud gambar itu andai neutrino itu berputar melawan arah jalur jam, ya, once upon a time, once upon a time, kan ada film gitu, Jet kan biasanya film gitu, once upon a time, kayak gitu, suatu saat, itu loh maksudnya, dan Nicholas Moore. Seperti itu. Kalau neutrinonya itu begini, maka antineutrinonya begini. Jadi kalau ini neutrino, maka antineutrinonya saat itu pasti melawan. Saat itu. Jadi kalau a time-nya ini diubah another time, maka neutrino itu bisa seperti ini. Maka saat itu antineutrino begini. Ngerti maksud saya kan? Jadi gambar itu jangan diterjemahkan pasti neutrino itu melawan arah jalur jam, pasti anti neutrino itu searah jalur jam. Clear nggih? Gitu nggih. Daripada membaca sendiri bahasa Inggris yang kuat dan setengah mati seperti itu. Monggo panjenengan kersani ini tabel massa pun juga sudah berulang kali. Kan massa elektron itu paling kecil cuma setengah loh. Sehingga ini gila nih. Oke. Tapi sekecil itu elektron, lebih cilik mana bekecil itu neutrino itu tadi itu yang tadi kita. Jadi sangat lebih kecil lagi. Ini bilangan proton, bilangan barium, bilangan lepton yang juga sudah pernah saya sampaikan. Ini keluaran alfa, beta, beta plus yang juga sudah saya berikan. Ini contoh-contoh soal saya rasa tidak perlu melakukan. Alhamdulillah sebetulnya ya nyaris semua materi ini exothermic sama endothermic sudah saya berikan ini. Angkor on target sebetulnya. Sip selesai. Mungkin sudah sampun selesai. Ini tadi sudah saya berikan ini. Alhamdulillah. Yang neutrino sama anti neutrino tadi belum bisa. Yang mana? Yang berlawanan. Sudah. Yang mana? Filenya Neutrino sama anti neutrino tadi loh Pak. Filenya dah. Partikel bukan yang harus pasal berapa? Pasal pengukuran massa. Ini mana Pak? Sudah jadi Pak. Isin aku yuk. Walaupun saya nggak tidur. Seperti itu. Sampun. Saya tutup ya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana persiapan ininya? Apa jenenge? Video. editing Bapak. Ya. Editing. Pengumpulannya minggu depan ya Pak. Tak tekan. Nah, Minggu depan baru minggu ke-13 ya Pak. Oh. Berarti dikumpulkan saat Minggu ke-14 atau 15 aja. alhamdulillah. Yang katanya buat WAS Pak. Ya minggu ke-15 berarti. Bukan 16. Ah, Esa. Awas. Indah itu, indah. Jalur laporan. laporan apa? Tanggal. Belum. Oh. Ya Allah, kalau dari suatu tuh lama. Masuk. Nanti kalau sudah tak kirim. Mas aku. Iya. Apa ada? Nanti kalau ada kuliah di belakang. Yang goreng kan? Saya ini sedang menunggu goreng ini.
Gedar. Bisa. Gendar.